orang dikasih hidup, maaf, panca inderanya lengkap, telinganya normal, matanya ngelihat normal, hati dia punya, nggak beribadah, berarti dia bukan orang yang berarti dia bukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik hadzal nabiyul karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayas shaimu was shaimat, ikhwanul akhwat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah hingga di penghujung Ramadan ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah masih memberikan nikmat luang kepada kita, karena dua nikmat inilah yang ketika seorang manusia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak mereka melalaikan. Bagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari yang hadisnya sahih, nikmatani maghbunun katsirun 'alan nas, asyihatun wal farad. Ada dua nikmatku yang kebanyakan atau sebagian besar manusia melalaikannya, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita nggak akan pernah tahu betapa mahalnya nikmat sehat kalau belum diuji sakit oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya sakit itu sunatullah, semua orang pasti akan merasakan. Itu tinggal sabar atau tidaknya kita ketika menerima ujian dari Allah. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu hadis dari Imam Muslim, nomor hadis 2999 juga 7692. Kita baca bersama-sama. An Abdurrahman ibn Abi Layla an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min in amarahu kullahu khair wa laysa zakah li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Dari Abdurrahman bin Abi Layla an Abi Yahya Suhaib bin Sinan, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Kalau kita bicara Abu Yahya Suhaib bin Sinan, ini seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk golongan bangsawan sebenarnya, Pak. Jadi sebelum Islam itu jaya menaklukkan negeri-negeri di Eropa, maka Suhaib bin Sinan ini termasuk orang yang keturunan dari orang-orang timur atau orang-orang Eropa lah. Jadi kulitnya beda dengan orang-orang Arab. Dia agak kemerahan, pokoknya tampan pemuda ini. Nah, hidup bersama dengan ayahnya. Memang kalau bahasa kita orang-orang diplomasi. Ayahnya itu sering ke daerah Romawi, ke Persia, sehingga tumbuhlah Suhaib bin Sinan ini menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuanya. Hanya saja ketika terjadi ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslimin, itu di daerah Niwana dikalahkan oleh kaum muslimin, maka Suhaib ini tertawan lah. Kemudian tertawan, kemudian termasuk dijual belikan menjadi seorang budak yang dibeli oleh pembesar kafir Quraisy, Abdullah bin Jad'an namanya, Al-Quraisy. Nah, karena Suhaib ini tumbuh menjadi anak yang cerdas, kemudian berperilaku budi luhur yang sangat baik di kota Mekah, maka dimerdekakan oleh Abdullah bin Jad'an. Merdekalah dia. Nah, karena memang dia punya latar belakang yang orang pedagang,
orang yang pandai berbisnis, maka diberikan modal oleh Abdullah bin Jad'an untuk berbisnis di daerah Mekah. Maka dalam waktu singkat si Suhaib bin Sinan ini menjadi orang yang kaya raya atau disebut saudagar kaya di negeri itu. Nah, suatu saat dia mendengar tentang kenabian Rasulullah SAW. Sekalipun dia sudah kenal lama, sudah mendengar tentang keberitahuan ke Rasulullah SAW, karena pada saat itu permusuhan orang-orang kafir Quraisy begitu sangat luar biasa kepada kaum muslimin. Nah, tapi dalam satu sisi dia pun ingin menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW, karena dia bukan orang biasa, orang yang punya pemikiran ke depan lah, cerdas dibandingkan pemuda-pemuda pada saat itu. Nah, maka secara otomatis ketika bertemu dengan Rasulullah dia menyatakan keislamannya. Nah, kemudian dalam kondisi keislaman ini semakin kencanglah penindasan kekejian orang-orang kafir Quraisy kepada pemeluk agama Islam, terutama orang-orang di awal-awal memeluk agama Islam. Bagaimana kita lihat keluarganya Ammar bin Yasir satu-satu disiksa sampai dibunuh keluarganya. Kemudian bagaimana Bilal bin Rabah, kemudian Abu Fuhaika. Jadi yang saat itu ditindas adalah para budak pada sekalian. Nah, sedangkan satu sisi Suhaib bin Sinan ini termasuk mantan budak yang dimerdekakan oleh Abdullah bin Jad'an al-Quraisy, pembesar Quraisy. Jadi ada rasa ketar-ketir dalam dirinya. Tapi dengan izin Allah dia menyatakan keislamannya. Nah, ketika datang perintah hijrah, karena kaum muslimin ditindas dengan sangat begitu luar biasa, berangkatlah 20 orang kaum muslimin hijrah dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Nah, si Suhaib bin Sinan ini termasuk sahabat yang terlambat untuk ikut hijrah. Kenapa? Karena ditawan dia. Mau hijrah ditangkap oleh pemuda-pemuda Quraisy. Gitu. Dikatakan, engkau ini orang gak tahu diri. Hidup melarat di Mekah, jadi budak, dimerdekakan, sekarang jadi orang kaya, sombong. Mau jadi ikut pengikutnya Muhammad, gak bisa, kata dia. Maka ditahanlah Suhaib bin Sinan, tidak boleh ikut hijrah. Suhaib tahu kelemahan orang-orang kafir Quraisy itu senang dengan harta. Nah, karena dia dalam kondisi kaya, kata Suhaib, kalau engkau ingin membunuhku nggak akan ada untungnya. Tapi kalau kau pengen harta yang aku banyak yang aku milikin, aku tinggalkan di rumahku. Silakan kalian ambil. Maka pemuda-pemuda Quraisy itu melepaskan Suhaib bin Sinan. Berangkatlah Suhaib bin Sinan hijrah. Turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yashtari nafsahu tigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Nah, ini coba demi perintah Allah untuk hijrah, padahal di kota Abasa dia belum tentu mendapatkan kekayaan yang lebih baik, tapi dalam kondisi itu dia tinggalkan seluruh dunianya, dia tinggalkan seluruh hartanya hanya untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah. Ini coba bayangkan kalau kita belum tentu seperti itu. Nah, itu yang paling ringan. Yang agak berat lagi, sahabat Umar bin Khattab. Suatu saat terdengar suara azan asar. Umar pengen berangkat ke masjid, sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Di tengah jalan dia melihat kebun kurmanya. Saat itu kebun kurmanya sedang berbuah dan hampir masak. Masuklah Umar bin Khattab ke dalam kebun kurma. Dia lihat satu kebun, satu tempat, ternyata semakin menarik, semakin buahnya semakin banyak. Masuk terus ke dalam, ke ujung-ujung, sampai akhirnya dia ingat kalau waktu sholat sudah hampir habis. Berangkat dia bersegera masuk ke dalam sholat berjamaah sama Nabi. Artinya dalam kondisi masuk tempatnya. Ketika Rasul salam, Rasul lihat, kok tumben Umar bin Khattab masuk. Padahal selama ini sepanjang hidupnya Umar tidak pernah masuk. Kalau kita kan terbalik, Pak, sepanjang hidup kita masbuk gitu, tidak. Nah, itu. Padahal kata Nabi, siapa yang sholat berjamaah bersama seorang imam tidak pernah ketinggalan takbir selama 40 hari, baro'atani, kata Nabi, terbebas dari dua hal. Baro'atun minan nifaq, yang pertama terbebas dari penyakit munafik. Yang kedua baro'atun minan nar, terbebas dari api neraka. Syaratnya 40 hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak ketinggalan takbir bersama imam berjamaah. Kalau sudah 39 hari, pas hari terakhirnya isya ketinggalan takbir, ulang lagi dari nol. Jadi wajar kalau kita masih punya penyakit munafik. Siapa di sini nggak punya penyakit munafik? Kenapa? Syaratnya itu 40 hari. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, nah, ketika Rasul selesai sholat, dilihat Umar masbuk, dipanggil Umar. Kenapa engkau sampai datang sholat berjamaah, Mas?
Umar berkata, ya Rasulullah, tadi ketika aku berangkat dari rumah pengen sholat berjamaah, aku mampir ke kebun kurmaku. Aku lihat kebun kurmaku berbuah sudah mulai matang, dan aku tertegun sampai masuk ke dalam. Aku lihat sampai pelosok-pelosoknya, sampai akhirnya aku kata Umar, demi Allah ya Rasulullah, hari ini di hadapan engkau aku sedekahkan seluruh kebun kurmaku untukmu dan untuk kaum muslimin. Coba bayangkan, karena masbuk satu kali Umar mensedekahkan kebun kurmanya. Kita berapa kali masuk? Berapa kebun yang sudah kita sedekahkan? Nah, kalau ini menjadi hukum buat kaum muslimin, banyak yang jadi miskin lah, banyak yang melarat, cuman karena Kenapa? Karena pentingnya tahjir. Pernah bahas gak tahjir? Tahjir itu datang lebih awal ke namanya tahjir. Itu keutamaannya luar biasa, pahalanya luar biasa. Sepanjang dia ada di masjid dihitung sholat, sepanjang dia di masjid didoakan oleh para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Kalau yang berdoa malaikat dikabulin nggak? Kalau yang berdoa syekh belum tentu, yang berdoa kiai belum tentu, apalagi ustadz, apalagi kita, belum tentu dikabulkan. Tapi kalau sudah malaikat yang berdoa kepada Allah, Allah mengaminkan. Cuman kan masalahnya pahala nggak kelihatan. Gitu. Kalau pahala kelihatan, siapa yang datang ke masjid berjamaah dapat 100.000, oh penuh masjid. Gitu. Inilah masalah akidah iman kita kepada Allah. Sahabat ini menyampaikan sesuatu dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan keadaan orang beriman. Nah, jadi bukan orang Islam hadis ini. Hadis ini yang menakjubkan itu orang beriman. Karena banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak beriman. Banyak apa sedikit? Kalau bahasa kita Islam KTP. Nah, suatu saat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, orang Arab baru masuk Islam, pede turun gunung ketemu Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah beriman, kata Rasulullah, walakin aslam, tetapi engkau baru Islam, yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa? Karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Jadi orang-orang yang mengaku Islam kalau nggak ada buktinya, ya namanya bukan. Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 2, asyiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah tapi belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat seseorang bukti benar imannya harus nerima ujian dari Allah. Gitu. Jadi nggak akan terbukti iman kita kalau ujian itu belum datang. Gitu. Para sahabat coba, udah kaum muslimin saat itu masih sedikit jumlahnya, cuma 300 kan gitu, baru hijrah pula di Madinah, ini kan, perang melawan orang kafir yang jumlahnya 1.000. Senjata juga ala kadarnya, kendaraan perang juga ala kadar. Bahkan dalam tadi kisahkan kuda perang aja cuma 1. Orang kafir kuda perangnya 100. Coba bayangkan. Yang dihadapi itu pasukan yang sudah berpengalaman, orang Islam baru terbentuk. Gitu coba. Kan orang kafir militan udah dikenal, udah ditakutin di mana-mana. Berhadapan dengan kaum muslimin yang jumlahnya 300. Tapi karena tempaan iman tadi, kekuatan akidah yang luar biasa, ayat turun kan gitu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iz. Berapa banyak kelompok yang banyak bisa dikalahkan dengan kelompok yang sedikit. Kuncinya di bawah, bi'iz, dengan izin Allah. Apapun kalau sudah Allah izinkan, tidak ada yang tidak mau. Idza arada syai'an ayyakula kun. Maka jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa susah kalau masih ada Allah. Al-Ikhlas sering kita baca. Kalau kita punya pemahaman 3 kali baca Al-Ikhlas khatam Quran kan gitu. Ada kuncinya, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Masalahnya dalam hidup ini kita bergantungnya sama siapa? Sama dunia kah? Sama jabatan kita kah? Sama kehormatan orang lain kah? Atau karena Allah? Kalau kita bergantungnya sama Allah, dunia kecil. Benar, dunia kecil. Tapi kalau kita bergantungnya sama dunia, Allah yang jadi kecil. Allah tertutup dengan dunia kita. Nah, ini permasalahannya. Nah, yang bisa menjawab kita semua selama ini, apakah kita bergantungnya kepada Allah atau kita bergantungnya kepada dunia. Karena sering kita berpikir, aduh nggak punya duit, mau beli nggak bisa apa-apa ini. Nah, hati-hati, rusak akidah kita.
rusak akhlak kita. Kenapa? Karena yang mencukupi kita hidup itu bukan duit, lah, tetapi Allah. Kita lanjut. Yang pertama, keadaan orang beriman itu begitu menakjubkan. Apa yang menyebabkannya menakjubkan? Pertama, in amarahu kulluhu khairan. Karena setiap urusan, setiap masalah yang dihadapi orang beriman adalah baik. Jadi nggak ada yang buruk sebenarnya Allah berikan takdir kepada kita. Gitu. Terkadang kitanya yang belum siap menerima takdir itu sehingga menganggap Allah nggak adil. Apalagi sampai mengatakan Allah zalim sama kita. Hati-hati. Itu kenapa? Karena Allah menafikan dalam surat Yunus ayat 44, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat kezaliman sedikit pun kepada hambanya. Tetapi manusia itulah terhadap diri sendiri dia berbuat zalim. Jadi kalau kita sakit, kita kena musibah, kehilangan sesuatu, yo jangan nyalain Allah. Salahin dulu diri kita. Mungkin dosa kita banyak, mungkin kekhilafan kita banyak, mungkin maksiat kita banyak, sehingga Allah sentil supaya kita kembali papiru ilallah, balik pulang kembali jalan kepada Allah. Kalau nggak diuji kan orang cacat terus, lupa diri. Tuh. Kita sering dapat pengalaman tentang kehidupan kita. Bagaimana ketika kita sedang di puncak-puncaknya, merasa sombong, lupa disentil sama Allah, tersungkur jatuh. Ingat, oh iya, jadi tahu diri kita dan tahu terima kasih atas musibah yang Allah berikan. Karena kalau kita nggak dikasih musibah, kita nggak akan pernah tahu hakikatnya bersyukur kepada Allah itu seperti apa. Makanya di sini mengajarkan kepada kita, setiap urusan orang beriman itu nggak ada yang buruk, Pak. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Jelas ayat ini. Apa saja yang menimpa kepada kalian berupa kebaikan datangnya dari Allah. Ya, kita punya rumah dari Allah. Jangan merasa, "Oh, saya dong pintar, hebat." Ya enggak. Allah mabikol bi ghairullah. Kita tanpa Allah enggak ada apa-apanya. Suatu saat Rasul jalan-jalan sama Mu'az bin Jabal di atas onta. Kata Rasulullah, "Ya Mu'az, maukah aku kasih tahu kepadamu satu kalimat yang menjadi tabungan perbendaharaan kalian di dalam surga?" Kata Mu'az, "Bala ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ucapkan oleh kalian la haula wala quwata illa billah." Itu tabungan kita, perbendaharaan kita di surga. Yang menyatakan kalau kita itu yang nggak ada apa-apanya tanpa izin Allah. Kaum muslimin pun ketika lawan perang Badar nggak menyangka kalau bakalan menang. Orang ayat mengatakan, kok sampai mengatakan mata nasrullah, mana pertolongan Allah, kan gitu. Al-Baqarah 214, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nabi angkat tangan doa sama Allah, datang 3000 malaikat menolong kaum muslimin. Ya Pak. Ada yang pakai pita kuning, pita putih, yang ngelihat cuma Rasulullah SAW, datang turun. Sahabat belum nebas udah mati tuh orang kafir. Masalahnya kita percaya nggak sama Allah? Gitu. Kalau kita percaya sama Allah berarti kita tetap menggunakan kalimat Allahus Samad. Gitu. Ingat, karena dalam setiap kondisi ujian, dalam kondisi penyakit itu kata Nabi kan kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya dan penyakit itu akan sembuh kalau sesuai dengan obatnya. Ya, ini ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadisnya menjelaskan, "Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min." Dan keadaan yang baik itu, mau sakit, mau musibah, mau bencana, apalagi nikmat, enggak akan pernah didapatkan oleh siapapun kecuali oleh orang beriman. Dia sakit aja, dia sabar, itu seperti pohon yang daunnya kuning berguguran, itu dosanya copot. Gitu ya. Kalau dia sabar, cuman kan nanti kita jelaskan sabar itu yang seperti apa sih? Gitu. Kan kita sering ngomong sabar ada batasnya, kata siapa Pak? Gitu. Itu kan kata kita, kata Allah sabar nggak ada batasnya. Kalau kita masih punya kesabaran ada batasnya, berarti kita bukan hamba Allah. Nanti kita jelaskan. Nah. Kemudian in asabatu sarrau syakara. Nih cirinya orang beriman. Ketika dia mendapatkan nikmat, diuji oleh Allah dengan nikmat kebaikan, maka dia bersyukur. Maka ayatnya mengatakan tadi dalam surat Ibrahim dibaca, la in asyakartum la azidanna. Kalimatnya dalam taukid, Pak. Jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya pasti sungguh akan aku tambah.
Oh, kalau sudah Allah menggunakan lam taukid berarti bukan main-main, bukan janji palsu gitu. Tapi itulah kebenaran yang pasti akan Allah berikan. Makanya banyak ayat mengatakan intuk ridullah qadun hasanan. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka akan Allah lipat gandakan bahkan ad'atan katsira, dengan lipatan yang sangat banyak. Masalahnya sampai enggak kita ke situ? Yakin enggak kita kepada Allah? Kan gitu. Kalau kita bicara jujur, Pak, kalau di dompet ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang coklat, ada yang abu-abu, yang kita keluarin yang mana, Pak? Ya. Pertama, takana khairalahu, rasa syukur kita itu menjadi kebaikan buat kita. Makanya jangan sampai kayak Korun. Korun itu ketika dulu miskin minta didoain Nabi Musa supaya kaya. Udah kaya, Musa suruh nganatin orang ambil zakat, nolak dia. Merasa apa yang dia punya itu dari jerih payahnya. Zumar mengajarkan kepada kita ayat 53 ayat 49 sampai ke bawah sampai 53. Gitu. Orang kan kalau sudah dapat nikmat ngomongnya apa? Qala innama utitu ala ilmin. Semata-mata itu aku dapatin dari ilmu kepintaran yang aku punya. Tapi giliran dikasih musibah, bencana, durun da'ana kata Allah. Datang dia kepada Allah merengek-rengek, bangun malam, sujud jengkang-jengking, ya kan? Sampai bagaimanapun caranya supaya dapat hibah dari Allah. Ini manusia. Apalagi dalam ayat ini dikatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jaju wa idza massahu khairu manu'a. Itu manusia. Dalam surat Al-Ma'arij dijelaskan makhluk yang banyak keluh mau hujan namanya. Kita lanjut. Wa in asabathu darra fasabara. Ketika dia diuji dengan kesempitan, kesulitan, musibah, sakitlah atau bencana atau kematian, sabar. Pakana khairlah, maka kesabarannya baik untuknya. Kita bahas sekarang tentang sabar, Pak. Di dalam Al-Qur'an ada 103 kali Allah menyebut kalimat sabar. Coba bayangkan. Saking pentingnya kesabaran dalam hidup manusia. Sebenarnya modal hidup itu cuma 2. Kalau nggak sabar, itu aja. Gak ada yang lain. Ketika Allah memberikan contoh dalam surah An-Nahl 78. Ketika Allah melahirkan kita dari rahim perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Ujungnya apa? La'allakum. Coba. Ini panca indera yang Allah karuniakan ketika lahir itu modal utama dan pertama buat kita hidup. Coba kita bicara jujur. Ada yang mau telinganya dibayarin sama saya 2 juta? Ada yang mau matanya dibayarin 1 juta sama saya? Saya bayar sekarang, Pak. Kenapa? Karena ini modal yang paling dari lahir Allah kasih itu, Pak. Tapi tetap ingat, la ta'lamuna, gak tahu apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Kalau bukan Allah yang membimbing, yang mengajarkan kepada kita, apa yang mau kita sombongkan? Tujuan Allah kasih pendengaran, kasih penglihatan, kasih hati cuma 1, supaya kita dengan rasa syukur ini kita tahu terima kasih, kita tahu diri. Akhirnya datanglah surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau orang dikasih hidup, maaf, panca inderanya lengkap, telinganya normal, matanya ngelihat normal, hati dia punya, nggak beribadah, berarti dia bukan orang yang berarti dia bukan manusia. Jadi, karena tujuannya cuma 1. Itu. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Coba. Sampai kapan, Pak? Ayatnya Al-Hijr 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Jadi dari lahir udah suruh beribadah. Tugasnya beribadah sampai mati pun bagaimana enggak menakjubkan keadaan orang beriman? Coba bayangkan. Dalam kondisi sulit pun ketika dia sabar. Makanya dalam Al-Qur'an 103 kali Allah mengulang kalimat sabar. Dari kata sobaro yasbiru sobron,
orang yang kuat, orang yang tahan. Tahan terhadap apa? Ujian, cobaan. Makanya dalam kaidah ilmu tentang kesabaran, Hasan Al-Basri membagi sabar menjadi 4, Pak. Kita jelaskan. Yang pertama, as-sabru 'alal musibah, sabar terhadap musibah. Makanya tadi ayat tadi baca, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja, Pak. Jadi kalau kita kena musibah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah kan menangis. Sedihlah namanya seorang istri, suaminya meninggal. Kata Nabi, ucapkan oleh engkau wahai Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi. Apakah cukup sampai di situ? Ummu Salamah diajarkan doa oleh Nabi, Allahumma zur bi musibati wa akhlifni khairam minha. Ya Allah, bayangkan. Ketika diamalkan oleh Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal, datang Rasulullah melamar dia, mendapatkan suami yang lebih baik. Sebenarnya kan masalahnya kita itu tahu enggak kunci kehidupan kan gitu. Kalau kita tahu semua nikmat, enggak ada yang berat. Gitu. Kenapa? Kita masih punya berbeda dengan orang kafir. Kiblat mereka dunia bukan Allah. Sehingga ketika ditimpa musibah enggak ada pegangan. Stres dia. Berapa banyak orang yang ketika kehilangan hartanya jadi gila, ya kan? Ada yang bunuh diri, lompat dari apartemen, lompat dari jembatan, lompat ke laut. Kenapa? Karena nggak punya Tuhan, nggak punya Allah. Yang dia pegang dunianya. Ketika dunianya ambruk, jabatannya hilang, ya sudah, kehormatannya nggak ada. Apa yang dibanggakan? Karena dia tidak punya Tuhan, tidak punya Allah. Maka bagi mereka bunuh diri jalan terbaik. Karena kata Nabi, man qatala nafsan bisyai'in ujibalahu yaumal qiyamati bisyai'in. Bukhari Muslim, sahih hadisnya dalam Al-Lu'lu' wal Marjan. Syekh Fuad Abdul Baqi menjelaskan, siapa yang membunuh dirinya ketika di dunia dengan sesuatu, hati-hati, nanti di hari kiamat, di akhirat dia dibunuh dengan sesuatu yang digunakan untuk bunuh diri. Kalau orang terjun dari hotel, terjun dari jembatan, terjun dari apartemen, nanti di hari kiamat dari ujung api neraka dia turun. Dan terus sampai selesai dosanya. Suatu saat ada sahabat ikut perang sama Nabi, disaksikan sahabat lain membunuh musuh, itu luar biasa. Banyak musuh yang terbunuh. Nah, ketika Allah uji dia dengan pedang menancap di dadanya, dia tidak kuat menahan rasa sakit. Sahabat bilang ke Nabi di depan para sahabat yang lain, Muaz bin Jabal bilang, "Wa ahlul jannah ya Rasulullah." Dia ahli jannah ya Rasulullah, dia ahli surga. Dan Rasulullah, "La, walakin ahlun nar," kata Nabi. Tidak, tetapi dia ahli neraka. Muaz bingung, kenapa kok Nabi bisa ngomong kayak gitu? Dia melihat persis kok nih sahabat ini membunuh musuh sangat banyak. Diikutin sama Muaz. Nah, ketika sahabat itu melihat tempat yang cocok, nggak ada orang yang melihat, dia tusuk, Pak, dia saking tidak kuat menahan rasa matilah sahabat tadi, kata Muaz. Oh, ternyata ini yang menyebabkan Nabi mengatakan wa ahlun. Nah, tidak sabar, tidak kuat menahan cobaan dari Allah. Padahal sebentar lagi surga buat dia. Dia tusuk dirinya, akhirnya masuk ke dalam neraka. Hadis sahih. Coba bayangkan, mau kita belum seperti sahabat ujiannya, gitu. Tapi apa-apa udah nyalain Allah. Allah nggak adil. Allah ini zalim sama saya. Nah, ini kita. Padahal ujian kita mah kecil. Ya, belum seberapa dibandingkan ujian para sahabat. Yang kedua, as-sabru 'alal musaqqah. Sabar terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Maka dikatakan dalam ayat fasabrun jamil, atau dalam bahasa Qur'annya fasbir sabron jamila. Akan terbukti kita kuat atau tidak sabarnya ketika cobaan ujian datang kepada kita. Kan ayat mengatakan la yukallifullahu nafsan illa. Kita hafal, kita paham, Allah itu kalau udah memberikan beban kepada seorang, Allah tahu persis kesanggupannya, Pak. Nggak akan melebihi kesanggupan kita. Sudah sesuai dengan kadar kekuatannya. Kalau misalkan melebihi, Allah zalim. Kan tadi Allah mengatakan tidak pernah zalim terhadap hambanya. Cuman kitanya aja kadar sabarnya ringan. Jadi dapat sakit dikit, wah, ngeluhnya luar biasa. Padahal kalau kita bicara jujur demi Allah, antara nikmat, antara sehat dengan musibah dengan sakit, banyakkan mana dalam satu hari? Dalam 1 jam, dalam 1 detik, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tuh kan? Allah ulangi berapa kali, Pak, dalam surah Ar-Rahman?
Berapa kali? Mari mau diomongin, udah lupa lagi. Itulah manusia. Makanal khota wanisyan, tempatnya salah dan lupa. Berapa kali dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang akan kau dustakan? Berapa kali? Yang betul masuk surga, ayo. Ayo. Kata Allah katanya. Ayo. Berapa kali? Ini akibatnya kebanyakan baca WhatsApp nih sama TikTok nih. 30 mana kan banyak. 30. Kemarin di kurung 30. Ingatnya 30 kan? Berapa Iwan? Oh. Ini 11 ya. 31 kali. 31 kali Allah mengulangi kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat lain wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau tidak. Bayangkan. Kita kalau disuruh sholat aja ada aja ujian. Tapi kalau ditanya pengen masuk surga, mau jadi umat Nabi Muhammad dapat syafaat, diuji sedikit keluh kesah kita kepada Allah. Kita lanjut. Yang ketiga, as-sabru 'ala ta'ah. Sabar di dalam ketaatan. Dalam beribadah, dalam taat kepada Allah aja perlu kesabaran. Maka ayatnya mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ya kan dalam surah apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka 'anhum. Surat apa, Bu? Surat apa? Orang dibaca setiap malam Jumat masih bingung aja. Ya, kalau dikasih tahu clue-nya baru tahu ya. Sekarang ayatnya berapa, Bu? 10. Ayatnya emang ada 110, tapi tadi yang dibaca ayat berapa? Ayat ke-28. Jadi dalam taat aja kita perlu sabar. Contoh, kita mengajarkan anak kita sholat, ya kan? Allah sudah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaihi. Ajarkan, perintahkan anakmu, keluargamu untuk sholat dan sabar dalam memerintahkannya. Ya, jadi subhanallah, dalam ibadah saja luar biasa kesabaran kita. Kemudian yang keempat, as-sabru 'ala nikmah. Sabar terhadap ternyata nikmat itu ujian lah. Dapat harta ujian. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an. Kita udah paham ayat itu. Surat apa itu? Pusing tak kalau tanya-tanya gitu. Ngaco aja. Surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al ayatnya terakhir tambah pusing lagi dah. Ya mau 3 terakhir. Kalau khotib mah tahunnya 3 terakhir. Ayat ke-9. Ayat 9 terakhir masih lanjutannya. Ini para wanita sekalian. Sehingga keutamaan sabar kita harus tahu biar kita paham. Jadi orang sabar pertama, innallaha ma'as sabirin. Oh, kita hafal, kita paham. Allah senantiasa bersama orang Cuman terkadang kita ilangin tuh Allahnya sama kita. Gitu kan? Gak sabar kita atas ujian Allah. Pergilah. Ingat, kalau kita jadi orang sabar, ada Allah yang akan menolong kita. Makanya kalimatnya innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wallahu yuhibbus. Orang sabar itu orang yang paling dicintai oleh, contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Atau Nimim kita kenal Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad yang disebut ulul azmi minar rusul. Itu belum seberapa kata Nabi dibandingkan Nabi Ayub alaihi. Dalam 1 hari hartanya hilang, Pak. Kebunnya kebakar semua.
peternakannya mati semua, rumahnya ambruk hancur sampai menimpa anak-anaknya mati semua. Nah kalau itu kena sama kita, satu hari bangkrut dagangan kita, rumah kita kena gempa ambruk, istri anak kita ketimpa reruntuhan mati meninggal, gitu. Apa yang terjadi sama kita? Stres kita, gila kita, masuk RSJ kan gitu, sampai nggak kuat bunuh diri kita. Itu yang terjadi. Tapi Nabi Ayub santai, karena Nabi Ayub tahu dengan kalimat tadi istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang apa Nabi Ayub sampai dikasih ujian penyakit gatal yang berbau, yang diusir dari kaumnya, sampai istrinya yang sabar. Siapa nama istrinya, Pak? Bu, nama istrinya Nabi Ayub siapa, Bu? Nama istrinya Nabi Ayub siapa, Bu? Namanya lupa katanya. Siti Rohmah. Sampai istrinya pun gak sabar, Pak, nyerah. Sampai Nabi Ayub berjanji akan memukul, menjilid istrinya 100 kali. Kata Nabi apa? Kesabaran Nabi Ayub yang begitu, as-sabru nisful iman. Coba. Kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa itu baru setengah keimanan, Pak. Wal yakinu imanu kullu. Dan keyakinan Nabi Ayub atas ujian ini datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah, itu iman yang sebenar-benarnya, Pak. Yeah. Jadi kita belum sampai ke sana. Kita hilang motor satu, wah marahnya mana kita udah karu-karuan. Hilang duit 100.000, wah stres kita. Marahin anak lah, inilah itu segala macam. Padahal baru 100. Nabi Ayub alaihissalam gambaran buat kita. Bagaimana ujiannya begitu luar. Yang ketiga, wabasyiris sabirin. Orang-orang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira. Yang pasti kabar gembiranya masuk ke dalam surga. Kemudian, nah tadi ayatnya dibaca, shalawatum mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Udah mendapatkan kesejahteraan, pengampunan, keselamatan, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kemudian dialah mendapatkan petunjuk. Kalau kita bicara rahmat Allah, kita masuk surga pun karena rahmat Allah. Bukan karena kepintaran kita, kesolehan kita, bukan karena amal kita, semata-mata karena rahmat dari Allah. Berapa menit lagi? Oh, masih ada. Karena udah ngelihat di kelilingnya udah kayak mau buka puasa. Masih jauh. Nah, disegerakan kali. Yang kelima, akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan di dunia. Jadi dia sabar, kesabaran itu Allah gantikan dengan yang lebih baik atas kesabarannya. Ayatnya, alladzina sabaru ajrahum bi ahsanu ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 96. Subhanallah. Jadi orang sabar itu, kami dengan Allah yarham ayahanda, Pak, seumur hidup beliau nggak pernah mukul kami. Padahal anaknya 11 laki-laki itu 6 nakal semua, Pak. Wah, kalau udah berantem, gimana kami ceritakan? Kami kalau berantem anak 1, 2, 3, 4, 5 laki semua tuh. Ini gelas terbang, Pak. Yang satu megang pisau, satu megang golok, itu berantem. Ada yang pernah megang pacul, itu kalau berantem, Pak. Nggak pernah beliau. Namanya marah, membentak, mukul sampai ibaratnya nempelin kami lah, nggak pernah. Misalnya gimana? Yang misahin anak-anaknya. Kakak sama adik berantem, adiknya yang satu misahin, kakak yang satu misahin. Bapaknya nonton aja. Bapaknya kan kadang dah istighfar udah ini ya, daripada bapak terkena itu. Nah ini kami lihat ya, jadi ayah itu nggak pernah mau ikut campur ketika anaknya yang ini adik-adiknya aja, enggak kakak-kakaknya. Kadang ayah malu masuk ke dalam, dibiarin aja kita berantem di depan jalan, depan umum itu, sampai akhirnya kita malu sendiri. Ke orang tua udah nggak mau ikut campur, biarin aja guys. Malu sendiri ayah. Ayo dewasa lah. Boleh tanya sama kakak-kakak itu, ayah itu orang nggak pernah malu. Kesabarannya luar biasa. Lanjut. Yang keenam, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Jadi siapa yang sabar, dia mohon ampun kepada Allah, yang demikianlah urusan yang paling baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 43. Kemudian mendapatkan keselamatan dan nikmat
dapat tempat tinggal negeri yang paling baik. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar, dalam surah Ar-Ra'd 23 dan 24. Keselamatan atas kamu, yaitu orang-orang yang bersabar atas kesabarannya, dia akan mendapatkan tempat tinggal nikmat yang baik. Kemudian yang ketujuh, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 24. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat mendapatkan pertolongan Allah dengan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian orang-orang yang sabar akan Allah berikan jaminannya surga. Dalam hadis qudsi Bukhari, hadis sahih, izab kalaita abdi bihabibatai fasabbara awatuhu minhumal jannah. Apabila aku menguji seorang hambaku dengan dua hal yang dicintainya, kehilangan pangkat, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta, dia sabar. Dia mengucapkan istirja, kemudian dia mengucapkan yang tadi doa, Allahumma zurni fi musibati, kata Allah, awatuhu minhumal jannah. Kesabarannya akan Allah ganti dengan surga. Gak sia-sia sabar kita. Inna Allah la yudi'u amalal muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lanjut. Ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang sabar, mereka itulah bagi mereka akan mendapatkan pengampunan dan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dihitung banyak jumlahnya, ntar nggak masuk, kami kasih aja fotokopiannya. Kemudian hakikatus sabar, yang disebut orang sabar itu seperti apa? Yang pertama, as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya dalam diri kita. Jadi orang yang punya rasa sabar yang tinggi itu cahaya keimanan luar biasa. Berarti Allah sudah memberikan yasra sadrahu ala nuri mir rabbi. Dia sudah dilapangkan dadanya, masuk cahaya Islam ke dalam hatinya. Enggak sembarangan orang. Biasanya sabar ini Allah berikan pertama kepada para nabi dan rasul. Kedua kepada para pewaris para nabi ulama. Itu luar biasa. Makanya nilai sabar itu ad-diyaun, seperti cahaya. Yang kedua, yang namanya sabar itu pisot matil ula, pada pukulan pertama. Ini udah sakit, udah ngeluh-ngeluh, udah marah-marah, ya udahlah saya sabar aja. Itu bukan sabar, Mas. Sabar itu ketika musibah datang, dia diam. Dia berdoa, dia ceritakan keluh kesahnya hanya kepada Allah. Oh, zaman sekarang orang jarang menceritakan keluh kesahnya kepada Allah di status, ya. Jadi sama handphone dia berkeluh kesahnya. Belum lagi sama orang lain dia cerita tentang kehidupannya. Belum tentu orang yang ceritakan itu bisa memberikan jalan keluar. Ada tambah rumet, tambah ruwet gitu. Malah nambah beban buat kita. Kayak kata Rasulullah, "Idza amal batu amrun salah," ketika aku diuji suatu masalah, dirundung suatu kesedihan, aku datang kepada Allah dengan salat. Nabi itu kalau udah punya masalah berat seperti apapun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, doa kepada itu Nabi yang dijamin surga, yang dosa diampunkan lalu dan akan datang. Nah, kita bukan Nabi, sahabat bukan, nggak ada jaminan diampunkan dosanya, nggak ada jaminan surga. Diuji sedikit udah luar biasa. Ini adalah kenyataan yang kita alami. Kemudian wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya namanya sabar itu ada datang karena kehendak izin dari Allah. Makanya kita perlu pertolongan Allah. Sahabat Nabi yang termasuk sepupu Nabi, Ibnu Abbas, ketika datang di atas onta bersama Nabi, ngobrol beriringan, kata Nabi, "Ya ammi ihfadillah yahfadka wa paman, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajihu amamaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Fa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta tolong, jangan minta tolong kepada manusia, minta tolonglah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau pengen minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Cuman syarat pengen dikabulkan dan minta kepada Allah di sepertiga malam. Yanzil minas sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta pengampunan, Allah ampunkan. Siapa yang minta urusan dunia, Allah berikan. Tajri kula lailatin. Itu terjadi setiap malam. Bayangkan. Kalau bulan Ramadan ini cuma mengajarkan kita untuk istiqomah, Pak. Buktinya nanti setelah Ramadan berlalu, di bulan Syawal kita akan diuji oleh Allah.
Kita akan dilihat siapa yang istiqomah ketika Ramadan sholat qiyamul lail, sholat tarawih, apakah masih di bulan? Siapa yang rajin baca Al-Quran di bulan Ramadan, apakah masih ketika di bulan? Siapa yang rajin bersedekah di bulan Ramadan, apakah masih di bulan Syawal dan seterusnya? Itu ujian sebenarnya, Pak. Kalau di Ramadan semua bisa baca Quran, wajar, emang syahrul Quran. Kalau semua Ramadan bisa bersedekah, wajar, Nabi mengajarkan. Bahkan Nabi bersedekah seperti angin berlari kencang. Itu wajar, Pak. Kalau di bulan Ramadan orang rajin sholat qiyamul lail, wajar. Orang tarawih juga berjamaah, semua bisa. Nanti setelah Ramadan berlalu akan terbukti. Siapa yang dapat pelajaran penting dari Ramadan, atau hanya sebatas menggugurkan ujiannya di situ. Makanya para sahabat, subhanallah, kita sudah bahas ketika pertemuan pertama awal bulan Ramadan, kami ke sini kan, itu 6 bulan sebelum Ramadan saja sahabat sudah berdoa supaya ketemu. Nah, setelah 10 hari terakhir sahabat nangis, Pak. Mencengkin sarungnya, masuk tempat masjid ibadah lebih sungguh-sungguh karena khawatir dia nggak akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Gak ada yang bisa menjamin, kita juga belum tentu sampai finish, Pak. Ada yang merasa hebat, bisa menjamin saya bakalan sampai Idul Fitri. Ada yang berani? Kenapa? Wa mata dinasum maza taksibu goda, kata Allah, Luqman 34. Tidak ada yang tahu satu orang pun apa yang kedepannya esok hari. Besok aja nggak tahu, apalagi Idul Fitri, Pak. Kalau kita mau pulang kampung, wah pulang kampung dong, pede banget dia. Kayak bakalan nyampe umurnya. Itu insya Allah. Nah itu baru benar. Baru nyewa mobil. Nah, baru nyewa mobil, udah dijemput dulu kematian aru gitu ya. Ya, jadi banyak hal mengajarkan kehidupan ini kepada kita. Ini baru sabar, Pak. Belum syukur kita bahas, waktunya udah nggak ada tuh. Gitu. Jadi mengajarkan kepada kita. Kita lanjut sabar. Dari satu hadis yang pendek aja dapat 7 lembar. As-sabru nisful iman wal yaqinu imanu kullu, tadi sudah kita bahas. Sabar itu baru setengah keimanan. Jadi kalau kita belum bisa jadi orang sabar, iman kita belum sampai setengah. Oh ya, kan? Siapa contohnya? Tadi Nabi Ayub alaihissalam. Itu kesabarannya kayak begitu aja, kata Nabi, as-sabru nisful iman. Kesabaran Nabi Ayub yang begitu luar biasa baru setengah iman. Wal yaqinu imanu kullu, karena keyakinan kita kepada Allah, tadi kita bahas tentang Allahus Somad, itulah yang sebenarnya keyakinan iman kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita pengen punya keimanan yang utuh, yang sebenar-benar keyakinan, yaitu tadi Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita memohon dan segala macamnya. Makanya Bilal bin Rabah, Pak, ketika disiksa, masuk hitam, ditelanjangin, ditindikan batu, dipecutin sampai terluka, disiram air garam, dia nggak merasa enggak. Sahabat yang ngelihat meneteskan air mata Abu Bakar, Rasul setiap lewat hanya berdoa, ya Allah, saya tidak bisa menolong kepada Bilal bin Rabah. Yang dicapin sama Bilal apa? Ahad, ahad, ahad. Tidak ada keluh kesah yang keluar dari mulutnya kecuali Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena sudah tadi Allahus Somadnya jatuh, masuk ke dalam jiwanya. Nah kita ya Allah ya Rabbi ya gitu. Dia jauh lah kita sama Bilal gitu. Padahal Bilal budak, Pak, ya kan? Budak kalau cara kacamata dunia nggak menarik, hitam, pesek, keriting, pendek, pokoknya nggak menarik lah gitu. Tapi bayangkan orang seperti itu bisa mendahului Nabi masuk ke dalam surga. Sendalnya sudah jalan-jalan di surga, padahal Bilal masih di. Cuman karena mengamalkan setiap selesai wudhu dia sholat sunnah 2, yang disebut sholat sunnah tohur, atau bahasa kita syukur wudhu, Pak. Sehingga menjadi sunnah, kata Nabi, wala yuhafidu ala wudu illal mu'min. Lagi-lagi mukmin, bukan muslim. Nah, bukan bang muslim ya. Tidak ada yang bisa menjaga, memelihara wudhu kecuali orang beriman. Oh, sejak menemukan hadis 2 ini, kami alhamdulillah sampai hari ini, Pak, dalam kondisi apapun berupaya untuk sampai tidur pun kami. Loh, kita nggak tahu matinya kapan, dalam kondisi seperti apa. Ketika kita meninggal dalam keadaan wudhu suci yang mematikan kita, walaupun manusia tampaknya, tapi malaikat ikut sekalian. Inilah kecerdasan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya yang terkadang umatnya lengah. Lanjut. Orang yang sabar itu ketika diberi cobaan oleh Allah, syarat untuk menjadi baik. May yuridullahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik harus diberikan cobaan, ujian oleh
Kita nggak akan pernah jadi orang baik kalau belum datang cobaan kepada kita. Yang ada kita jadi orang sombong. Seperti siapa? Firaun. Firaun kan sombongnya nauzubillah min zalik sampai mengatakan ana rabbukumul, karena belum ada ujian sama dia. Nah, ketika mimpi aja bakal ada seorang anak laki-laki akan menghancurkan kerajaannya, takutnya nauzubillah min zalik. Sampai ibu-ibu hamil belum keluar dibunuh-bunuhin anaknya, suruh keluar. Coba bayangkan. Padahal baru mimpi. Ditafsirkan sama orang-orang tukang sihirnya mengancam ke kerajaannya. Datang perintah untuk mengeksekusi semua laki-laki. Azan ya. Ya baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.